Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel YouTube Muhammad Nafi. Channel yang sederhana, channel yang mencerahkan, channel yang inspiratif. Dan terima kasih atas subscribe-nya. Pada awal tahun 2021 di dunia perbankan dikejutkan dengan mergernya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Merger tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak persepsi, baik yang positif maupun negatif. Topik ini menjadi menarik untuk didiskusikan, apalagi kalau kita diskusikan dengan anggota DPR RI Komisi 11, yaitu komisi yang membawahi sektor keuangan dan perbankan. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dengan anggota DPR RI Komisi 11, yaitu Bu Dr. Anies Biarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau nanya sama Mas Nafik nih ya. Boleh toh nanya? Boleh. Ya. Nah, kita kan Indonesia ini punya, tadi sempat disebut juga oleh Mas Ersyam, KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya. Nah, itu bagaimana menurut Mas Nafik KNEKS itu? Jadi kalau saya lihat ya, KNKS ini kan komite yang mengordinir 10 kementerian dan lembaga, ingat saya, yang begitu. Ya, jadi persoalannya kenapa ini tidak begitu fungsi dengan baik, ya kan? Mereka kan tidak punya power untuk memerintah pada 10 kementerian tadi, ya. Dan ini diperlukan seorang yang ahli diplomasi sebenarnya untuk bisa menyatukan kekuatan tadi, akhirnya bergerak menjadi membesarkan ekonomi dan keuangan syariah. Dan selama ini kelihatannya kan belum begitu kelihatan. Mungkin ini Bu Anies dari Komisi 11 bisa mengkritisi. Belum pernah ya, karena kenapa? Saya lihat begini. Di Kenek ini kan banyak yang berkecimpung mereka para akademisi. Ya. Akhirnya aktivitas itu sama dengan aktivitasnya Mas Yai, Bu Anies ya. Pelatihan kurikulum, begitu kan, ya, berbicara tentang kurikulum, berbicara, padahal kan mestinya tidak, mestinya, ya, itu adalah ranahnya EII, ya kan, ranahnya kami, MES, ranahnya Mas Yai, ya, kalau di sisi praktis itu mesti ranahnya Kenek, ya, dengan jejaringnya MES. Nah, ini belum berjalan dengan baik, saya kira, tapi dengan berdirinya Kenek ini sebenarnya kita punya harapan. Tapi harapan itu ada dua kemungkinan, Bu Anies, kan begitu ya. 50% terjadi dan 50% tidak terjadi. Namanya harapan, begitu ya. Jadi sudut pandang saya sebagai akademisi, dan saya juga ini perlu ada dorongan yang kuat dari legislatif. Fungsi sebenarnya apa KNKS ini sebenarnya? Ya. Apakah ini bagian dari statement saya berkali-kali, bagian dari keterlibatan pemerintah, bukan keperpihakan, kan begitu. Ya. Terlibat itu kan biar kelihatan ikut itu loh, kan begitu. Kalau ada yang angkat bendera, ikut angkat bendera begitu kan. Tapi nanti begitu perang ya keluar lagi begitu. Nah, saya kira ini masukan, dan saya berkali-kali sudah memberikan masukan ke teman-teman di Kenek. Jangan melakukan hal yang sama yang sudah kami lakukan, ya kan. Nah ini kan yang terakhir ini merumuskan kurikulum ekonomi Islam begitu ya. Ya. Di sana juga nggak ada pengajarnya. Juga ya. RUU ekonomi syariah, tapi sampai sekarang RUU-nya naskah akademiknya belum ada itu. Ya, makanya kan sebenarnya apakah itu ranahnya begitu. Itu kan sudah dikerjakan yang lain gitu ya. Mestinya adalah mendorong dari sisi praktis kekuatan ekonomi tadi bagaimana bersatu ya kan. Terus akhirnya dia bergerak secara real, praktisnya saja. Ya, kalau urusan misalnya kurikulum dan lain-lain itu tugasnya kampus. Ya, ini yang kadang-kadang saya tahu begini, ya, yang dikerjakan, yang satu dikerjakan yang lain. Makanya saya banyak dikritik sebagai ketua umum dan Mas Yai. Ya, saya ini bingung kadang-kadang. Ranah kami ini di ranah keilmuan, kami tidak berbicara di dalam kondisi praktis. Ya, kurikulum itu mesti kami karena kami forum sarjana, begitu. Ya, tapi itu kan ternyata Kenek melakukan hal yang sama. Ya, dan yang pelatihan jurnal, saya ini kaget tuh.
Karena kok pelatihan penulisan jurnal ya kan begitu. Ya, terus jangan sampai akhirnya seperti lembaga yang lain ada apa anggarannya pokoknya dihabiskan. Ya, ini yang menurut saya perlu diingatkan lah mungkin dari Bu Anies dari DPR gitu yang kalau yang nyentil DPR kan mestinya begitu. Kalau itu tidak berguna ya gunakan yang lain saja sebaiknya. Ya, itu ketuanya kan direktur eksekutifnya fasilitas menteri kan, gitu ya, setingkat menteri itu. Ya, tapi yang dikerjakan ya saya heran. Kan pernah ada ini beberapa yang di sini pernah ikut pelatihan jurnalnya, ya, menulis jurnal. Duh, ini memang lembaga jurnal, ada kadang-kadang begitu. Terus nulis buku, apa itu nggak boleh? Boleh, wong itu ya baik kan begitu kan ya. Tetapi tugas utamanya kan harus dikerjakan. Boleh nggak sholat duka? Boleh, tapi nggak sholat 5 waktu kan ya gimana pertanyaannya kan begitu. Saya Banis. Ya, jadi sholat dukanya pokok ini Pak Ersam. Tidak hanya 2 rakaat, tapi 12 rakaat. Ya, bahkan mungkin 18 rakaat biar melampaui 17 rakaat terus menggantikan sholat 5 waktu. Ini kan cara berpikir yang kurang pas gitu ya. Ya yang wajib dulu baru yang sunnah kan gitu. Makanya itu yang saya lihat Tuhan kalau bertanya tentang kenek. Ya. Ya. Iya. Jadi memang kenapa saya tanya soal ini karena memang ini karena nyerap aspirasi Pak Ersam penting ada jawabnya sebenarnya. Ini nyerap aspirasi ya. Nyerap aspirasi betul gitu. Saya memang perlu bertanya gitu apa tentang posisi KNKS itu di mata semuanya, terutama ya karena sekarang saya berada di sini, saya tanya bagaimana posisi KNKS dan apakah memang pandangannya sama seperti saya yang memang belum melihat ada perkembangan signifikan ya. Walaupun kadang begini Mbak Anies, sama menjawab begitu dengan teman-teman sendiri yang nggak tego biasanya kan gitu ya. Gitu. Nanti dikira saya tidak sepaham, tidak begitu. Tapi ya tadi, mubadir. Sudah dikerjakan yang lain, dikerjakan lagi. Kan begitu. Dan yang heran itu yang lain tadi juga semangat ikut begitu kan ya. Ya, sesuatu yang sama dilakukan terus ya. Akhirnya kita tuh selalu begitu tertinggal mengerjakan yang sama, semua mengerjakan yang sama. Yang tidak dikerja, yang belum dikerjakan malah nggak dikerjakan. Malah nggak dikerjakan. Ya itu. Iya. Terima kasih banyak Mas Nafik ya untuk pandangan terkait KNKS ya. Dan kalau bicara tentang merger bank syariah, ini kan bagian dari program strategisnya KNKS sebetulnya gitu. Karena mereka menyusun master plan. Nah, ini juga mereka sudah punya master plan tentang ekonomi dan keuangan syariah. Sudah ada roadmap-nya gitu. Cuma ya bagus di tataran dokumen, ya. Setuju. Bagus di tataran dokumen, ya. Ya, alhamdulillah sudah ada dokumennya. Sekarang nggak jalan. Dan ini yang selalu saya kritisi gitu ya, karena memang kita sudah mendengar berkali-kali, apakah itu Wapres atau Gubernur Bank Indonesia itu paling semangat. Nanti tadi bicara soal ISEF itu sekarang dihandle oleh Bank Indonesia ya. Saya baru tahu kalau ternyata sejarahnya itu di Surabaya ya. Ada Pak Ersam dan ada Mas Nafik, itu baru tahu. Karena dulu Bank Indonesia Jawa Timur. Oh, sekarang kan dihandle Bank Indonesia. Saat itu KBI-nya Pak Dwi Pranoto, sekarang Kepala Regional. Pak Dwi di asisten gubernur sekarang. Ya, di asisten gubernur. Dan pejuang utama. Ya, jadi paling semangat kalau bicara soal sumber pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia ya itu butuh sumber pertumbuhan ekonomi baru dan itu berkali-kali tuh Pak Wapres dan Gubernur Indonesia menyebut ekonomi syariah adalah sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Arus baru ekonomi Indonesia. Arus baru ekonomi baru juga, arus baru dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Setelah pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini melemah, maka itu ngomong waktu saya baru dilantik 2019 sudah ngomong begitu gitu. Terus dalam setiap rapat itu bahkan ekonomi syariah itu menjadi salah satu pilar di Bank Indonesia. Dan itu sering saya katakan mereka juga punya punya Dewan Gubernur, salah satu anggota Dewan Gubernur yang memang menangani ekonomi syariah. Ya, dan menjadi indikator kinerja utamanya Bank Indonesia gitu. Dan itu sering saya kritisi juga gitu. Ini sudah ada KNKS, kemudian sudah ada komitmen dari pengambil kebijakan dari Wapres, dari BI untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tetapi dalam perkembangannya ini kok tidak kelihatan gitu. Ya.
roadmap-nya itu yang sudah disusun itu kok seperti stuck gitu, tidak. Bukan begitu mungkin Bu Anies, karena berjuang harus ikhlas, tidak perlu kelihatan. Jadi penting gitu ya. Itu sangat sering gitu. Dan saya bagus ada acara ISEF itu bagus ya, tapi jangan hanya berhenti di seremonial gitu. Itu yang sudah saya bilang gitu ya, bahwa ISEF itu setiap tahun diadakan dan itu luar biasa megah gitu. Saya kan diundang sebagai anggota Komisi 11 itu diundang selalu oleh BI untuk menghadiri ISEF. Itu bagus dan saya sangat apresiasi ya, tetapi jangan berhenti hanya di seremonial gitu, bahwa keberpihakan tadi kata kunci, keberpihakan terhadap ekonomi dan keuangan syariah itu tidak cukup hanya dengan mengadakan acara-acara seremonial gitu. Nah, sebenarnya gini Bu Anies, biar kita agak interaktif. Sebenarnya resonansi dari ISEF itu luar biasa. Betul, ya, betul. Yaitu yang nangkap mestinya connect gitu loh untuk di praktisnya. Ya, betul. Saya apresiasi memang gitu. Tapi itu tidak cukup begitu ya. Karena dengan adanya roadmap, master plan itu kan bagus banget itu dokumennya Mas Rafiq ya. Saya baca. Kalau KNKS istilahnya master plan. Kalau Bank Indonesia arsitektur. Nah, iya, artinya itu sudah, artinya kalau di share screen dulu ya, nanti bisa interaktif aja Mas Rafiq. Saya juga pengen ngobrol juga gitu untuk hal ini ya. Saya bikin sedikit tentang ini. Nah, ini kita tahu berdirinya kan tahun 2021 1 Februari ya diresmikan. Nah, ini catatan saya di sini gitu ya. Kita harus melihatnya dalam perspektif kritis gitu. Karena kebijakannya sudah diambil gitu dan sudah berdiri banknya. Banknya sudah berdiri dan tadi betul di euforia dari seluruh bangsa Indonesia ya, itu sangat gegap gempita waktu itu dan harapan-harapan tuh melambung tinggi ya, dan menjadi tonggak sejarah penting, bahkan ya menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Ya, dan ini yang tertulis di KNKS itu BSI ini diharapkan mampu mengakhiri stagnasi pangsa pasar industri perbankan syariah nasional yang dalam 1 dekade terakhir hanya mampu berada di kisaran 5%. Ya, jadi ini memang salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat ini gitu. Cuman nanti kita lihat perkembangannya, apakah memang dia bisa gitu memenuhi harapan untuk apa dia didirikan. Ya, kalau tadi melihat presentasinya Mas Ersyam, ini kan memang umumnya Bank Syariah itu masih sangat jauh ya, terutama dalam mengemban misi nilai-nilainya tadi. Gitu. Ini saya ambil dari dokumennya BSI tahun 2021 ketika kita silaturahim ya. Komisi 11 memanggil BSI untuk melaporkan update apa saja. Intinya kalau misalnya ingin tahu apa kabarnya BSI setelah merger gitu loh. Ya, dan ini berdasarkan laporan mereka, BSI itu berada di peringkat 7 dari Bank Nasional. Ya, jadi kalau kita lihat di sini aset bank per Maret 2021, maka BSI itu peringkat ke-7. Ya, tapi tadi kan tinjauan kritisnya gitu, ini apakah kabotan gitu, keberatan nanti, malah justru lamban gitu ya. Nah, ini peringkat ke-7 posisinya sekarang. Nah, kalau di tingkat global peringkatnya peringkat ke-10 ya, masih jauh ya. Itu. Kemudian ini apa yang sudah dimiliki BSI pasca merger. Ini per Maret 2021, ini sudah asetnya. Memang ada yang meningkat begitu ya, meningkat ya. Kemudian DPK-nya, ini pembiayaannya, cabangnya, kemudian employees-nya, kemudian customer base-nya, kemudian ini shareholder-nya, ya, yang kita tahu bahwa memang komposisi terbesar adalah dimiliki Bank Mandiri ya, makanya Direktur BSI itu dari Bank Mandiri. Ya. Jadi ini kalau kita lihat perkembangannya seperti ini. Nah, kemudian ada satu hal yang saya beri catatan ya tentang BSI ini. Ini proses merger itu lebih banyak menghabiskan energi untuk konsolidasi, integrasi ke dalam. Ya, sedangkan ekspansinya itu lambat. Ya.
Jadi saat ini berdasarkan laporan mereka gitu ya, mereka memberikan data ini, kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa proses ini ya, proses integrasi itu ternyata memakan waktu yang sangat lama itu. BSI itu lagi fokus menyelesaikan proses integrasi operasional yang diperkirakan selesai itu November 2021. Jadi sampai November itu mereka sedang melakukan proses integrasi operasional ya, jaringan cabang, kemudian roll out, integrasi digital channel, integrasi produk, integrasi, karena menggabungkan 3 tadi loh, 3 anak perusahaan BUMN itu kan tidak mudah, dan ini yang dari awal sudah dikritisi gitu ya, oleh banyak pengamat ya, oleh banyak kalangan dikritisi bahwa menggabungkan 3 anak perusahaan BUMN ini bukan hal yang mudah, dan ternyata memang itulah yang terjadi gitu, energi untuk melakukan konsolidasi ke dalam. Nah, ini kalau kita lihat posisinya key progress pasca merger, ini memang lebih dampak optimalnya itu bagi korporasi gitu, sedangkan dampak untuk publik dan dampak ekonomi secara luas itu memang belum terlihat ya. Ini kalau kita melihat dengan objektif ya, apa yang sudah dicapai oleh BSI sekarang ini, perkembangannya. Ya, kita lihat ada cost of fund-nya itu memang ya, kemudian cost efficiency ratio-nya, BOPO-nya, laboratorium itu memang ada dampak ya untuk korporasi. Ya, kita belum lihat dampak ekonomi secara luas. Nah, kemudian yang ini yang dulu dikritik ya, PKS termasuk yang sering mengkritik begitu terkait dengan keberadaan BSI ini, apakah nanti lebih berpihak kepada besar, memberi makan besar-besar atau kepada yang kecil ya. Kalau kita lihat dari data yang mereka sampaikan, ini disampaikan per Maret 2021 ya, rasio pembiayaan UMKM sejak Desember 2020 sebelum merger hingga Maret 2021, porsi pembiayaan UMKM hanya meningkat 0,23%. Ya, jadi kalau Desember 2020 ya, ini rasio pembiayaan UMKM itu 22,40%. Ya, di Januari 2021 22,49%. Ini sebelum merger ya, merger itu Februari. Nah, setelah merger ya itu 22,62 sampai 22,63 itu hanya 0,01%. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa waktu itu kan sempat salah satu ormas terbesar di Indonesia itu sampai mengancam akan menarik dananya dari 3 bank itu, aset-aset yang sangat besar begitu ya, kalau keberadaan BSI ini hanya untuk yang besar-besar saja gitu. Kemudian ini sempat membuat panik juga, dan dibuatlah komitmen bahwa BSI akan berperan UMKM. Tapi kalau kita lihat perkembangannya ini memang belum signifikan ya. Rasio pembiayaan UMKM itu masih sangat kecil kalau lihat dari sini. Ya, baik mikro, kecil dan menengah ya. Kemudian sebagai negara muslim terbesar, posisi Indonesia masih belum memuaskan kayaknya dari dulu ini ya. Untuk posisi perguruan syariah baru peringkat 10 dalam ranking global, dan belum ada terobosan kebijakan yang optimal. Termasuk adanya KNNKS tadi, termasuk digaungkannya bahwa kita akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah tingkat dunia. Itu sering dikumandangkan begitu di ruang-ruang Komisi 11 ya. Tetapi kita lihat ini belum signifikan begitu ya. Ini sekedar perbankannya saja gitu. Sekedar perbankannya. Apalagi integrasi ekonomi syariah secara keseluruhan. Ya, dan memang saya juga melihat hanya retorika ya, hanya banyak yang memberikan retorika seperti itu, tetapi kenyataan yang kita hadapi sekarang, perkembangan ekonomi syariah itu belum signifikan ya, dan untuk tingkat dunia kita baru ranking 10 ya. Nah, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Ersyam ya, market share perbankan syariah masih stagnan di bawah 7% dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan merger sulit mendongkrak, ini saya yang mengambil kesimpulan, sulit mendongkrak market share, ya, perlu kebijakan konversi bank syariah, konversi menjadi syariah. Artinya digabung-gabung seperti itu nggak ngangkat gitu ternyata. Ya, tapi ketika bank konvensional yang memang sudah punya
kaki tadi kuat untuk rakyat kecil seperti BRI gitu ya, itu langsung dikonversi, itu mungkin bisa lebih mengangkat gitu ya dibandingkan dengan meja 3 ini yang lebih banyak ini ya. Kita lihat di sini komposisinya seperti ini ya, total aset keuangan syariah itu 1.801,40 triliun. Jumlah keuangan syariah itu 461 ya yang kita miliki ya. Tapi pasar perbankan syariah itu masih di bawah 7 dan ini stuck di sini gitu ya. KNKS itu kan dibentuk di masa pemerintahan Presiden Jokowi, sudah 2 periode ya masih stuck aja gitu, nggak ada perkembangan berarti. Makanya kita berpikir bahwa ini memang bukan merger diperlukan, tetapi langsung dikonversi bank BUMN ini menjadi bank syariah, baru bisa mengangkat. Dalam 5 tahun terakhir, perbankan syariah mengalami tren penurunan pertumbuhan, baik aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga. Dan sampai saat ini tidak ada kebijakan progresif dari pemerintah untuk mengakselerasinya. Ya, jadi kalau dikatakan keberpihakan ya kita belum lihat begitu ya. Dan ini sudah sangat sering ya kita kritisi begitu. Ya. Dari 2016 ya turun, 2017 turun, 2018 turun gitu ya. Dalam semua aspek itu mengalami penurunan, terlihat dari grafiknya di sini. Ini data 2021 dari OJK. Kemudian penetrasi pasar perbankan syariah Indonesia ini jauh tertinggal dari negara lainnya. Ya. Adanya merger juga ternyata tidak menjawab persoalan ini. Kita lihat kalau dari Saudi Arabia 63%, Kuwait 49%, Brunei 57%, Malaysia 29%, Qatar 27%, UAE 20%, Indonesia 6,41% ya. Dan ini sudah beberapa tahun ya tidak berkembang. Ya. Jadi ternyata merger bukan jawaban ya untuk meningkatkan penetrasi pasar perbankan syariah di Indonesia. Nah, kemudian beberapa permasalahan juga yang sebenarnya sudah dipetakan oleh BSI, permasalahan-permasalahan ini, ya. Tetapi dengan merger ini ternyata belum bisa menjawab juga gitu. Sampai saat ini kalau kita lihat literasi keuangan dibandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah, literasi keuangan, karena kan memang ketika literasi keuangan masyarakat itu belum bagus, maka tingkat inklusinya juga tidak bagus, kan begitu. Bagaimana orang memahami lebih dulu tentang ekonomi syariah atau bank syariah, baru kemudian dia bisa mengakses ya ekonomi keuangan syariah. Ini sampai 2019 literasi keuangan syariah ini hanya 8,93%. Ya. Dari 2016 8,11, 2019 3 tahun kemudian ini masih angkanya tuh nggak beda jauh gitu, 8,93 gitu. Jadi artinya memang dan ini saya kira tanggung jawab tugas kita semua, terutama para lulusan ekonomi syariah, para praktisi ekonomi syariah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan keuangan dan syariah gitu. Kayaknya tuh udah sering gitu kita menggaung-gaungkan usia, tapi ternyata dari data yang ada masyarakat tuh belum masih banyak yang nggak ngeh apa itu ekonomi syariah, apa itu bank syariah, itu seperti apa. Bahkan tadi yang digaungkan itu pengalaman buruknya, kayak tadi Yusuf Hamka mengalami dizolim oleh bank syariah. Atau bank syariah sama aja dengan yang lain. Apalagi kalau kita lihat tadi, ini bagusnya Mas Ersyam tadi mengungkapkan bahwa ya di dalam internal operasional syariah ini masih dipertanyakan kan, apakah begini bank syariah? Nah ini yang menjadi satu catatan kritis saya kira, dan ini bisa jadi otokritik kita bagaimana caranya supaya betul-betul bank syariah itu mencerminkan gitu nilai-nilai syariah itu sendiri. Ya. Jadi memang tingkat inklusinya ya jelas dipengaruhi oleh literasinya gitu. Ya. Masih dibandingkan dengan ya jelas lah bank konvensional itu sudah dari saya lahir udah ada bank konvensional ya, sedangkan syariah itu baru digaungkan kan beberapa tahun di Indonesia ya, dan itu pun yang tidak sekolah tentang ilmu syariah yang tiba-tiba kerja itu pun saya rasa SDM yang bekerja di bank syariah belum tentu mengerti tentang nilai syariah, nilai ekonomi syariah. Ya.
termasuk juga IT dan digital channelnya, modalnya ini juga belum bisa ya untuk dijawab dengan adanya merger ya. Ya, jadi artinya bahwa merger itu belum menjadi solusi dan belum menjadi jawaban untuk bisa meningkatkan sesuai dengan tujuannya ya, meningkatkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Dan persoalan-persoalan itu memang saya kira cukup rumit ya. Pemerintah merasa sudah melakukan banyak hal untuk ekonomi keuangan syariah gitu. Dengan mendirikan KNNKS gitu ya. Ini ketuanya Pak Presiden, ini wakilnya Pak Wapres, kita sudah bikin ini terus segala macam gitu ya. KNKS itu termasuk juga pernah menemui saya sebagai anggota Komisi 11 gitu di DPR. Mereka mengajukan RUU ekonomi syariah. Ya, hanya sampai sekarang belum masuk itu ke DPR naskah akademiknya, karena itu kan usulan pemerintah melalui KNNKS, cuman belum rapi-rapi itu menyusun naskah akademiknya sehingga belum bisa dibahas. Saya kira sisi perundang-undangan itu penting ya, karena akan menjadi payung begitu. Ya, kita sudah punya beberapa produk ya tentang ekonomi keuangan syariah, ada produk tentang zakat, tentang wakaf gitu, tapi payungnya belum ada gitu, ya payungnya belum ada. Nah ini yang juga menjadi persoalan mendasar juga untuk bagaimana Indonesia itu bisa berdiri. Tapi kalau ditanya keberpihakan gitu, itu jawaban semua organ pemerintah kurang apa gitu. Kita sudah punya ini. Saya bilang punya ini, tetapi tidak signifikan dalam realita di lapangannya gitu. Kenyataannya adalah banyak masyarakat kita yang masih belum ini market share juga begini dan segala macam yang tadi data yang disampaikan gitu. Saya kira ini menjadi satu renungan untuk kita semua. Dan ini bagus, forum ini bagus ya, supaya kita bisa otokritik gitu ya. Kemudian what's next? Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus betul-betul kita wujudkan ya untuk bisa mengangkat ekonomi syariah ini dan betul-betul menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu dulu, Mas Nafik ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita ini dalam mendakwahkan ekonomi Islamnya harus dari semua unsur, ya kan? Jadi kalau hanya unsurnya unsur pemerintah, ya kan? Unsurnya Bank Indonesia, unsur OJK, DPR, atau kami dari akademisi dan praktisi berjalan sendiri-sendiri tadi, ya bahkan mengerjakan yang sama. Ya. Begitu. Biar kelihatan pekerjaannya biasanya mengerjakan yang sama. Gitu ya. Jadi pakai ilmunya Pak Habibie, itu, pendirinya ISMI, memulai dari yang akhir, Pak Irsam, begitu ya. Jadi kalau ada kelompok yang lain sudah sukses di situ, dia memulai di situ, kan begitu ya. Jadi ini mohon maaf, akhirnya ngeklaim bahwa dia kerja mereka. Seperti contoh begini, ya, master plan, ya, tadi ekonomi syariah itu sebenarnya Bank Indonesia saya kira lebih dulu membuat lebih panjang. Arsitektur ya. Nah, arsitektur itu kenapa dulu Kenek itu tidak mengambil itu saja, ya kan begitu disesuaikan dengan. Tapi bikin sendiri. Tupoksinya bikin sendiri dan ya melaku DDW kan begitu ya. Seperti merger bank syariah itu jauh sebelum ada Kenek sudah menjadi wacana itu ya. 2015 sudah jadi wacana. Ya, sudah menjadi wacana, tapi kita yang menjadi penggiat kan mendorong mengkonversi. Ya. Tidak merger karena merger itu secara bisnis mengurangi tadi telur yang 3 kantong jadi 1. Pasti secara ini berbatai mikirnya kan mereka masih berpikir konvensional, mohon maaf ya. Kapitalisme harus besar begitu kan, kalau besar pasti menang begitu kan. Wong gajah itu kalahnya dengan semut kan begitu ya, bukan gajah kalah dengan harimau tapi dengan semut masuk telinga kan begitu ya. Dan ini banyak sekarang ini pejuang bank ekonomi Islam kemasukan semut telinga-telinganya tadi menggeser. Jadi seperti saya contohkan tadi merger ini kalau saya lihat hanya berpikir bagaimana bisa melayani yang besar. Padahal melayani yang kecil itu pahalanya besar. Ekonomi Islam itu kan jangan lupa begitu kan, pahala itu menjadi tujuan, ya kan? Ya. Bank syariah besar kecil itu sarana, bukan tujuan. Dan begitu Pak Irsam. Ini saya sering diingatkan Pak Irsam begitu. Besar kecil itu sarana, Mas. Betul. Tadi Mas Irsam kan menyinggung soal muamalat gitu. Itu kondisi muamalat juga memprihatinkan gitu. Beberapa pemegang saham terbesar itu datang ke Komisi 11 mengadukan
mengadukan persoalan internal muamalah gitu. Dia katanya bank syariah pertama dan murni syariah slogannya ya. Itu dalam kondisi memprihatinkan gitu. Ya kan, ini tidak tidak diperbaiki, kemudian dimunculkan merger gitu tadi itu. Jadi memang ya sendiri-sendiri gitu akhirnya. Jadi mestinya kali ini bersatu menyelamatkan yang pertama. Ya. Ternyata Karena enggak. ingat bahwa Bank Muamalah tuh begini, banyak dikritik macam-macam begini, begitu. Tapi saya tetap membelanya begini. Bank Muamalah itu memiliki amal jariah terbesar di Indonesia, yaitu melahirkan bankir-bankir bank syariah. Nasabahnya itu pemegang sahamnya itu 8 juta orang. Ya. Di samping itu Karena tadi melahirkan dana haji itu tadi. Ya, lahirnya bankir-bankir dari bank syariah itu sekolahnya di Bank Muamalah. Iya. Tadi kalau orang itu tidak mengaku, ya itu lupa guru Pak Ersam, gitu kan? Iya, termasuk saya berarti. Ya, itu bisa melupakan guru kalau orang Jawa kualat itu kan, apalagi nggak bertobat.